bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bertemu di dalam kasih Yesus Mesias yang dilindungi. Oleh kuasa Roh Kudus kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh kembali bersekutu di dalam iman dan di dalam pengharapan dan kasih kami akan Yahweh Yesus Mesias. Setiap pujian, setiap kehidupan, semua hanya untuk kemuliaan, memuliakan, menebuskan. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menikmati firman-Mu. Biar Roh Kudus berkata-kata di dalam setiap kehidupan kami dan membentuk setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi seperti Elohim. Benteng ibadari kami dengan para malaikat semua yang kudus. Dari awal hingga akhir waktu yang ada kami serahkan di dalam nama Yahweh Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara semua diberkati oleh Yesus Kristus. Haleluya. Ya, kita bertemu kembali dalam kasih Yesus Mesias. Terima kasih untuk semua dukungan doa juga. Ya, persembahan kasih yang sudah diberikan. Yesus sendiri yang membalas saudara 100 kali kan. Haleluya. Tetapi ya, kalau dalam doa di rumah, saudara tetap berdoa untuk pekerjaan di Blessing Church. Ya. Dan mulai hari ini, karena di sana adik saya Paulus sudah tidak ada, maka ibadah mereka itu mengikuti di sini untuk sementara khotbah, ya. Jadi masih khotbah saya. Jadi ujian mereka memuji sendiri, bermain musik sendiri. Nanti khotbah melalui monitor televisi, ya. Jadi ini kamera sedang rekam saya. Baru pertama kali seumur hidup saya direkam masuk YouTube. Dan ini terbuka umum, jadi saudara bisa cari di YouTube khotbah saya kapanpun bisa, mulai hari ini. Ya. Pertama katakan bagaimana kalau untuk kalangan sendiri. Saya bilang sudah nggak usah, siapapun yang mau dengar silakan. Nah, kita berdoa juga entah selanjutnya bagaimana pelayanan di sana. Yang jelas melalui monitor, ya, melalui YouTube. Pagi ini saya akan memberikan suatu tema untuk menjadi pokok pikiran bagi kita semua tentang bagaimana Yahweh Elohim itu membentuk alam semesta, termasuk membentuk kita manusia sebagai umatnya. Saya memberi tema dibentuk dengan dipisahkan. Jadi itu saya beri tema dibentuk dengan dipisahkan. Di artinya ketika Elohim membentuk alam semesta ini, termasuk membentuk umatnya, ada satu cara kerja Elohim yang tidak pernah berubah. Dan itu satu-satunya cara untuk membentuk alam semesta dan manusia, yaitu dengan memisahkan mereka. Nah, saudara, ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ini nanti akan menjadi semakin luas. Dan biar setiap kita itu dituntun Roh Kudus untuk kita mengerti jalan hidup yang harus kita lalui, termasuk pilihan-pilihan hidup yang harus kita tetapkan dalam hidup ini. Saya akan memulai dengan hal yang paling mendasar, yaitu sejak Elohim menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara tidak perlu
membuka semua ayat yang akan saya katakan, tapi saya sendiri yang akan membacakannya ya. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ya, Kejadian pasal pertama ayat 1, Kejadian pasal pertama ayat 1 dan ayat 4. Saya akan bacakan. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. 4. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Sekarang lompat ayat 14. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi petanda yang menunjukkan masa-masa yang dekat dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi perhatikan, yang pertama ayat 4, dijadikan terang dan gelap, dan terang gelap itu dipisahkan. Pemisahan yang pertama adalah antara terang dan gelap, ya, itu disimak, diingat. Lalu yang kedua, pemisahan yang kedua antara siang dan malam itu dipisahkan. Dan pemisahan siang dan malam ini akibatnya bukan sekedar ada siang atau malam, tetapi siang dan malam itu akibat dari benda-benda, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan dan sebagainya yang diciptakan Elohim. Sehingga itu juga bukan hanya menimbulkan siang dan malam, tetapi juga menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi artinya, tanpa pemisahan antara terang dan gelap, tanpa pemisahan siang dan malam, tanpa Elohim memisahkan semua benda-benda di langit ini sedemikian rupa dalam orbitnya, maka tidak ada kehidupan, tidak ada tahun, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada waktu. Perhatikan itu betapa pentingnya. Sekarang di dalam Imamat pasal 11, saya baca saja semua dulu. Nanti akan saya terangkan satu persatu. Imamat pasal 11. Kita baca ayat 44. Saudara pasti tahu ya. Haleluya. Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 47. Sebab akulah Yahweh Elohimmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Perhatikan kata-kata haruslah kamu kudus. Ada kata haruslah kamu kudus, itu menunjuk kepada tanggung jawab manusia untuk menguduskan dirinya. Nanti saya akan terangkan dua macam kekudusan. Kekudusan status karena anugerah, yang kedua kekudusan karena mengerjakan keselamatan atau anugerah tadi untuk kita menguduskan diri kita. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Yahweh yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Elohimmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriak di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Sekali lagi di sini ada pemisahan yang sangat jelas tentang apa yang dapat atau boleh dimakan dan apa yang tidak dapat atau tidak boleh dimakan. Sekarang kita baca Imamat pasal 20 ayat 24. Imamat 20 ayat 24. Imamat 20 ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Yahweh Elohimmu, perhatikan, yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa
kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Yahweh kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya apa? Supaya kamu menjadi milikku. Kita baca sekarang di dalam Esra pasal 10. Esra pasal 10 ayat 11. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Yahweh Elohim nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Yeskel 42. Yeskel 42 ayat 20. Saya sengaja membaca langsung supaya saya khotbahnya tidak terlalu lama, saudara. Yeskel 42 ayat 20. Keempat sisinya diukur, sekeliling lingkungan itu ada tembok, panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta, untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Ini tentang pembangunan bait suci. Bahkan struktur bangunan bait suci yang terdiri dari kain, logam, tembaga, kayu, itu harus terpisah dari lingkungan sekitarnya dengan tembok-tembok agar menjaga kekudusan. Ya, kita sekarang baca Matius pasal 10 atau Matius pasal 10. Saya akan bacakan ayat 34 dan 35. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk, perhatikan, memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan anak perempuan dari ibunya, memisahkan menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 34-35 sudah. Sekarang kita membaca pasal 13. Matius pasal 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Matius 25. Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya. Kita baca 2 Korintus pasal 6. 2 Korintus pasal 6. Haleluya. Ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Hamasya dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Elohim dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Elohim yang hidup menurut firman Elohim ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka.
dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Yahweh, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Yahweh yang Maha Kuasa. Sekarang kita lihat ayat terakhir, Wahyu 18. Haleluya. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari Samayim, yang mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah roboh Babel, kota besar itu. Dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari Samayim berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat segala kejahatannya. Ayat 20. Bersukacitalah atas dia, hai Samayim, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Elohim telah menjatuhkan hukuman atas Babel karena kamu. Amin. Sampai di situ. Saudara, saudara sudah membaca proses dari mulai penciptaan sampai dunia ini berakhir. Prosesnya sama. Ada satu kata kunci, pengisahan. Saya ingin khususnya orang-orang muda untuk menyimak baik-baik apa yang saya khotbahkan pagi hari ini. Sebagai orang-orang muda yang hidup di zaman milenial seperti sekarang, saya tahu begitu banyak hal yang mewarnai kehidupan saudara, yang ketika saya berumur seperti saudara, saya tidak mengalami itu. Contohnya, saya tidak pernah dibesarkan dengan handphone. Tetapi bahkan cucu saya yang paling kecil ini sudah pintar handphone. Ya, perhatikan bedanya. Dan nanti saya akan memberitahu kepada saudara bahwa semua teknologi dunia, bahwa semua budaya dunia, culture, itu justru berlawanan dengan cara kerja Elohim untuk membentuk manusia. Intinya, kalau Yahweh Elohim itu membentuk kita dengan memisahkan kita, maka dunia membentuk kita dengan menggabungkan kita. Ini yang banyak tidak dimengerti bahkan oleh pendeta-pendeta sekarang. Saudara perhatikan, mulai dari penciptaan bumi yang belum berbentuk dan kosong, maka ketika Elohim membentuknya, dia harus memisahkan. Mulai dari memisahkan terang dan gelap, memisahkan siang dan malam. Bahkan nanti ini akan diteruskan, bukan hanya terang gelap dan sebagainya, bahkan anak-anak Elohim itu dipisahkan dari yang bukan anak Elohim. Nanti dalam peristiwa seperti Abraham, bapak orang percaya, maka saudara melihat
Mengapa Abraham itu disebut sahabat Elohim? Karena dia mau mendengar seruan Elohim untuk memisahkan dirinya dari budaya, dari lingkungan, bahkan dari keluarga. Saudara pasti tahu cerita itu, betul? Karena dia mau memisahkan diri. Tanpa dia memisahkan diri, Abraham itu bukan apa-apa. Jadi saudara akan lihat bagaimana kehidupan ini dibentuk oleh Elohim. Termasuk ketika Elohim itu mau menghukum dunia melalui Nuh. Maka Nuh itu diperintahkan membuat bahtera. Dan bahtera ini menjadi tolok ukur pemisahan. Siapa yang mau dipisahkan dari dunia dan hukum air bah ini, mereka harus siap masuk ke dalam bahtera. Yang tidak mau dipisahkan, dia tetap di luar bahtera, maka mereka akan mati semuanya. Dan itulah yang terjadi. Saudara, sejak Menara Babel didirikan di dalam kitab Kejadian, saudara melihat bahwa manusia itu benar-benar tidak mau dipisahkan. Babel ini mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu disebutkan. Karena Babel itu bukan hanya merujuk kepada suatu sosok, tetapi roh, ya, merujuk pada roh. Roh Babel. Roh Babel itu ditandai oleh beberapa hal. Pertama, roh Babel itu memberontak kepada Yahweh. Ketika Yahweh menciptakan manusia, maka Yahweh itu memberikan perintah, beranak cuculah dan penuhilah bumi, menyebar, penuhilah bumi. Tetapi di Babel yang didirikan oleh Nimrod, manusia itu tidak mau memenuhi bumi, tetapi mau tinggal bersama-sama di sebuah menara pencakar langit yang pertama kali di dunia. Dan itu membuat Yahweh marah, sehingga dihentikan pekerjaan itu dan mereka dicerai-beraikan dengan memberikan bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi roh Babel yang pertama adalah roh pemberontakan kepada perintah Elohim. Dua, roh Babel adalah roh yang menyatukan bahasa bagi seluruh dunia. Bahasa di sini bukan hanya bahasa. Bahasa itu saudara akan melihat, ya, bahasa dulu para penjajah, ya, dan paling banyak itu Inggris memiliki jajah terbanyak di seluruh dunia bahkan sampai hari ini. Itu sebabnya bahasa Inggris menjadi bahasa yang menyatukan seluruh dunia. Tetapi saya mau katakan, sekarang bukan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin yang menyatukan dunia, bukan. Tapi bahasa komputer, bahasa internet, bahasa-bahasa semua yang disebut dengan apa ini? Apa ini? Ya, gadget, bahasa-bahasa seperti itu yang menyatukan. Saudara mau di belahan dunia manapun, saudara memiliki bahasa yang sama. Ketika saudara memegang benda yang sama dengan aplikasi yang sama dan akan memberikan informasi yang sama. Apa yang terjadi di kutub utara hari ini? Seluruh dunia begitu klik kutub utara keluar semua, betul? Betul nggak? Ada istilah dunia ada di dalam genggaman saudara. Tahukah saudara bahwa bahasa ini adalah bahasa Babel? Saudara pasti tidak tahu itu. Karena Babel selalu ingin menyatukan, menggabungkan semuanya. Dan semua handphone yang ada di tangan saudara itu menyatukan saudara. Bukan hanya dengan familimu, bukan hanya dengan kekasihmu, bukan suami istri dan anak, tapi saudara tergabung di seluruh dunia. Handphone yang canggih itu disertai dengan pemancar dari RFID yang bisa dilacak oleh satelit sehingga keberadaan saudara dimanapun diketahui. Dan jangan heran, handphone sedang dikembangkan bukan dipegang, tetapi ditempelkan, bahkan ditanam di lapisan jaringan kulit, sehingga dia bisa mengetahui detak jantung saudara, bisa mengetahui emosi saudara, bisa mengetahui apapun yang sedang saudara rasakan.
Dan bisa tahu kalori yang saudara keluarkan, energi saudara sedang apa, itu bisa tahu. Apa yang saudara bicarakan, itu semua terekam. Saudara, saya diberitahu bahwa kamera CCTV dari Cina khususnya itu bukan hanya bisa melihat atau memantau keadaan sekitar kita, tapi dia juga memantau pemiliknya, langsung terhubung ke entah server atau apapun, sehingga orang yang pakai CCTV itu mungkin alasannya untuk keamanan, tapi pemiliknya sendiri itu dipantau oleh CCTV itu biar penerima. Nah, itulah yang terjadi. Itu sebabnya kenapa saya paling benci dengan CCTV. Saya tidak tahu alasannya, tetapi setelah sekarang ditemukan bahwa CCTV itu yang ngomongin bukan hanya saya tahunya itu dari Dharma Pengikut. Ya, dia kan ketua intelijen cyber Indonesia, tapi sekarang mencalonkan diri jadi gubernur di DKI Jakarta. Orang Kristen. Nah, anak saya Vicky juga memberitahu. Saudara lihat bahwa dunia ini ingin membentuk manusia dengan menyatukan mereka. Roh Babel, satu bahasa, itu roh Babel. Dan mengapa harus satu bahasa dengan gadget dan sebagainya? Karena Babel juga adalah roh perdagangan. Saudara lihat bahwa perdagangan sekarang ini maju karena gadget. Semua toko-toko online, semua orang jual makanan laku laris karena online. Betul nggak? Ini adalah zaman yang kita hadapi sekarang. Saudara tidak bisa marah. Orang punya rumah makan sepi, kalau dia nggak mau online, harus kerjasama dengan GoFood, Grab dan sebagainya. Kalau enggak, ya sudah. Memang teknologinya itu sedang seperti ini. Orang mau jual apapun online. Bahkan nggak usah lagi, maaf ya, kalau ada pelacuran zaman dulu ada lokalisasi di banyak kota besar di Indonesia sudah ditutup. Apakah itu aman? Tidak. Justru lokalisasi itu gampang dipantau. Dulu waktu zaman saya masih muda, ada 2 lokalisasi pelacuran di Surabaya, di daerah Gandoli yang namanya Jalan Jarak, dan kedua di Bangunsari alias Bangunrejo di daerah Demak. Itu dekat dengan rumah kami, ketemu semuanya di Surabaya Selatan. Ketika para pelacur itu kumpul di satu lokalisasi, maka mereka didata jumlahnya, kesehatannya diperhatikan, sehingga mereka itu istilahnya jauh lebih aman daripada mereka itu keluyuran sendirian. Setiap minggu ada dokter datang, mereka disuntik, mereka kalau sakit harus sembuh dan tidak boleh melayani orang dengan sanksi ini, sanksi itu dan sebagainya, dan juga ditarik pajak oleh pemerintah. Terkoordinasi. Nah, dengan alasan-alasan tertentu, alasan agama dan sebagainya, maka lokalisasi ini ditutup semuanya. Apakah itu menjadi baik? Saya melihat justru semakin luar biasa. Dengan online tidak bisa dilacak kesehatan. Dengan online tidak diketahui jumlahnya. Dengan online tidak diketahui siapa orang-orang ini. Itulah yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Jadi apa yang dilakukan pemerintah di Surabaya dan sebagainya yang bertujuan baik sebetulnya dengan menutup lokalisasi, tetapi dampaknya justru tidak seperti yang mereka harapkan. Mengapa? Karena ada roh Babel. Roh Babel adalah roh perdagangan yang paling hebat. Roh perdagangan yang paling hebat. Bayangkan saudara, ya, waktu saya di Surabaya barusan, adik-adik saya biasa traktir makan. Ya mereka ya bisanya cuma traktir makan. Mau ngejak omong-omong teologi ya itu bukan makanan mereka. Saya sebetulnya sangat tidak tertarik dengan makan-makan. Saya tertarik kalau mereka konsultasi, kalau mereka tanya tentang hal-hal yang rohani. Tetapi entah karena mereka tinggal di kota besar, atau entah karena memang tidak ada kerinduan untuk melihat zaman ini, hanya sekedar hidup dan menikmati semua berkat-berkat jasmani, maka yang disodorkan cuma makan gitu saja.
Dan yang hebat adalah kalau makan itu dengan kartu ini, dengan uang elektronik ini, itu harganya bisa sampai diskon 50%. Dan itu kayaknya nggak masuk akal. Kalau dengan 50% itu siapa nggak rugi rumah makannya. Dan itu kerjasama dengan ini, bang itu apa saja. Saya nggak mau bingung, yang jelas nggak mungkin rugi. Tapi itu yang terjadi, memanjakan manusia, memberi kemudahan-kemudahan dalam berbelanja, mulai dari makan minum sampai belanja apapun, diberi diskon-diskon yang sangat menarik. Dan manusia mana yang nggak senang diskon, betul? Di sini roh perdagangan itu semakin menjadi kuat. Manusia membeli sesuatu, makan sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena ada diskon. Sebetulnya ini suatu yang namanya distraction. Ini sesuatu yang keliru. Ini sesuatu yang melenceng. Saudara makan karena saudara lapar, saudara membutuhkan, bukan karena ada diskon. Bisa, betul. Meskipun diskonnya banyak di sekeliling kita, kalau kita sudah kenyang nggak butuh makan, ya nggak makan loh. Ya. Tapi sekarang digabung, mari kita cari yang diskon, mumpung perut kita lapar. Bisa nanti? Mari kita cari yang diskon, mumpung perut kita lagi lapar. Maka jadilah roh perdagangan ini semakin hebat, semakin kuat. Dan tanpa disadari orang menahan laparnya sampai ketemu rumah makan yang ada diskon. Loh, lah iya loh. Iya. Saya mau beli baju, saya butuh baju. Wah, tidak ada diskon. Nanti saya kembali lagi. Siapa tahu minggu depan ada diskon. Nah, akhirnya kebutuhan kita disesuaikan dengan diskon. Ini nggak sadar kita bahwa kita ini sedang digiring ke suatu hidup yang namanya hedonisme. Ya. Hidup yang dimudahkan, hidup yang happy, hidup yang senang, hidup yang dimanjakan. Saudara, itu roh Babel yang ketiga. Roh Babel yang keempat, roh bermewah-mewah, dan kemewahan itu dipamerkan ke publik. Tadi kita baca dalam kitab Wahyu bahwa ketika Yahweh menghukum Babel, Yahweh berkata begini, engkau dengan kemewahan dan kemuliaanmu, engkau berkata, aku ini sultan. Itu bahasa saya. Saudara baca tadi, aku bertahta seperti ratu. Itu terjemahan baru menerjemahkan dengan ratu. Itu aslinya itu sebetulnya itu raja, bahkan itu teos atau Tuhan. Di Indonesia ini sedikit-sedikit sultan, betul nggak? Ini makanan sultan. Saudara tahu sultan itu siapa? Sultan itu raja-raja Indonesia zaman dahulu, ketika Indonesia belum jadi republik, betul nggak? Nah, Sultan Hamengkubuwono. Sehingga Yogyakarta itu karena ada sultannya maka menjadi daerah khusus istimewa. Daerah istimewa Yogyakarta, DIY, do it yourself. Loh, benar, saudara. Do it yourself, kamu bisa mengerjakan sendiri. Karena sultan itu diberi wewenang untuk mengorganisasi, mengepalai dan mengerjakan sendiri daerah ibu kota, daerah Jogja. Jadi DIY itu ya sama pengertiannya, mau Jogja dengan DIY yang toko-toko itu sama pengertian. Nah, saudara, jadi kemewahan hidup itu roh Babel yang keempat. Saudara tak punya rumah, gajimu pas-pasan, tapi melihat di YouTube, wah itu makanan sultan. Maka saudara antri untuk makan itu, meskipun untuk itu saudara harus utang, supaya saudara juga dianggap kayak sultan. Siapa di sini yang menjadi sultan? Katakan. Saudara tahu, nggak usah saudara kaya, nggak usah saudara terkenal, nggak usah saudara itu bisa makan ini makan itu, makanannya orang berduit yang kaya, nggak usah saudara pakai baju yang biasanya dipakai para sultan. Saudara tahu nggak kalau kita ini anak raja? Raja di atas segala raja. Tahu nggak? Untuk apa saudara ingin mengangkat dirimu, menyamakan dirimu dengan para sultan?
semuanya itu omong kosong. Di kota-kota besar, termasuk Surabaya, itu kota saya. Kota saya paling tidak sampai tahun 98. Saya dilahirkan di Surabaya tahun 63. Tahun 98, berarti usia saya 35 tahun. Saya 35 tahun di Surabaya. Di sini saya masih 26 tahun. Berarti masih lama di Surabaya. Saudara, di Surabaya itu orang-orang semuanya kepingin jadi sultan rupanya. Makan di rumah makan yang mahal-mahal. Mereka merasa itu biasa saja. Bagi saya, sepiring makanan dengan harga mungkin 10.000 sampai 40.000 itu sudah sangat mewah untuk saya. Bagi mereka ratusan ribu jutaan itu biasa saja. Saudara, ada sesuatu relatif yang terjadi. Semuanya ini terjadi tanpa disadari. Saya tidak menyalahkan siapapun. Khotbah saya pagi ini tidak untuk menghakimi, tidak untuk menyalahkan siapapun. Saya hanya memberitakan bahwa hidup kita sekarang tanpa kita sadari digiring bukan dalam pemisahan, tapi dalam penyatuan. Dan apapun yang membentuk kita dengan cara menggabungkan atau menyatukan kita dengan apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah suatu usaha yang melawan elogi. Saudara, tadi kita membaca dalam Imamat menerangkan ada orang-orang Kristen yang selalu keliru dalam memahami tanah atau kitab suci. Seperti yang saya katakan, istilah perjanjian lama itu istilah oleh seorang santo namanya kalau nggak salah Santo Melito, tahun 180 Masehi. Dia yang pertama kali menciptakan istilah perjanjian lama bagi kitab suci atau tanah. Dengan itu memberikan suatu konsep berpikir kepada orang-orang Kristen. Karena itu perjanjian lama dan ada disusul dengan yang baru, maka yang lama itu tidak berguna. Itu adalah usaha-usaha iblis untuk melencengkan pengetahuan kita yang benar tentang firman. Orang-orang yang selalu merasa dirinya mengerti tentang anugerah selalu berkata, tidak ada gunanya itu aturan tentang makan dan sebagainya dan sebagainya. Barusan saya di Surabaya, di rumah adik saya Esther Sony. Nah, adik saya Esther Sony itu mengundang saudara Yosua. Saudara Yosua dengan Fitri, istrinya dan anaknya Monica, ya, yang sudah gede, datang ke rumah dan ngomong dengan saya sampai beberapa jam. Yang dipertanyakan oleh saudara Yosua adalah bahwa mengapa saya mengajarkan, katanya dia, kalau orang Kristen makan babi itu masuk neraka, nggak selamat. Katanya jemaat Bukit Hermon waktu itu berkunjung ke Surabaya ngomong seperti itu, sehingga katanya itu pasti Pak Elisa yang ngajar. Saya mau tanya sama jemaat di sini, pernah nggak saya satu kata saja bilang kalau makan babi masuk neraka? Nggak pernah. Saya sendiri heran, kok bisa saya dianggap seperti itu? Saya bilang, apakah kamu berpikir saya sebodoh itu? Karena makanan keselamatan kita hilang. Kamu pikir saya sebodoh itu, sesesat itu? Dan saya banyak berbicara tentang nama Yahweh Yeshua HaMashiach, agar dia juga mengerti nama sesembahan yang benar. Nah saudara, kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya sangat Kristen, hidup dalam anugerah, mereka tidak peduli dengan makanan. Saya mau katakan bagi hari ini, jemaat Bukit Hermon termasuk yang saya gembalakan, juga jemaat yang di Blessing Church yang mendengar khotbah saya, anugerah itu menyelamatkan kita di dalam Yeshua HaMashiach
karena iman. Dan karena iman, maka tidak didasarkan pada perbuatan. Benar kan ya? Karena perbuatan manusia itu tidaklah sempurna. Sedang Elohim menuntut kesempurnaan. Tidak ada dosa sekecil apapun yang bisa membuat Elohim mengizinkan kita bersama dengan Dia dalam kerajaan. Maka mau tidak mau, kekudusan itu harus dikerjakan melalui kurban Yesus Al-Masih. Itu disebut anugerah. Ketika kita percaya dan menerima itu sebagai bagian hidup kita, maka kita diselamatkan karena anugerah. Sehingga karena anugerah yang menyelamatkan kita dengan menghapus dan tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia dan kita disebut orang kudus. Itu kekudusan di hadapan Elohim, status karena pekerjaan Yesus Al-Masih yang telah mati, bangkit, dan hidup bagi kita. Perhatikan, itu kekudusan yang pertama. Dan itu boleh benar-benar berlaku bagi semua orang yang percaya Yesus Al-Masih. Enggak peduli dia Kristen baru 1 detik atau Kristen sudah puluhan tahun. Semua orang yang percaya Yesus Al-Masih disebut orang yang dibenarkan dan orang yang dikuduskan. Sehingga dikatakan orang-orang kudus miliknya. Iya. Tetapi ada satu hal yang saudara harus tahu. Karena kita hidup di dunia ini, dan dunia ini adalah tahta iblis, dan iblis selalu berusaha untuk melawan setiap kehendak Yahweh Elohim. Maka ada kekudusan jenis yang kedua. Kekudusan yang harus dikerjakan dengan ketaatan oleh setiap orang kudus yang sudah diselamatkan. Salah satu yang pertama kali saya baca adalah tentang makanan tadi. Saudara, ketika Yahweh memberikan aturan tentang makanan, maka Yahweh berkata, karena aku ini kudus, hendaklah engkau kudus. Haruslah engkau kudus. Kata haruslah engkau kudus ini mengacu kepada pengertian itu adalah kewajiban tanggung jawab untuk kita lakukan. Amin. Ya. Artinya apa? Kamu memang orang kudus. Masalahnya, kamu sudah dikuduskan enggak dalam cara makan? Ini pertanyaannya ya. Nanti kalau ada orang ngomong, lo orang kudus gak perlu lagi bingung dengan makanannya. Nah, nanti dulu saya akan teruskan. Kekudusan bukan hanya makanan. Firman juga mengajar tentang kekudusan, tentang beretika kepada sesama manusia. Kalau kamu bertemu dengan orang tua, berhenti, berdiri di hadapan orang tua. Orang-orang muda hati-hati ya, kalau ada orang tua datang, apapun yang sedang kau kerjakan, berhenti, sapa dia. Apalagi orang tua itu bilang shalom, kalian tetap cedek-cedek handphone, kalian itu tidak tahu etika. Dan di situ kalian tidak dikuduskan dalam etika. Bagaimana kalau saudara jemaat datang ke rumah saya sedang handphonean misalkan, terus saudara datang shalom, saya diam aja handphonean terus, ya bagaimana? Firman juga mengajar tentang kekudusan hidup kita. Dikatakan, biarlah engkau kudus dalam hidup perkawinan. Saudara, orang Kristen adalah orang kudus, tapi belum tentu perkawinan kudus. Betul nggak? Betul nggak? Firman juga mengajar tentang kekudusan tentang keuangan. Bisa saja orang Kristen yang hidup dalam anugerah, dia berkata aku orang kudus. Benar, kudus karena Yesus telah mati dan bangkit bagi dia. Tapi pertanyaannya, apakah dalam keuangan dia sudah kudus? Ada banyak yang tidak dimengerti oleh orang Kristen, termasuk kekudusan tentang makanan. Ini semua kekudusan yang harus kita kerjakan. Nanti saudara, semua kekudusan ini itu adalah pemisahan.
Dan ketika saudara mulai memisahkan antara apa yang saudara makan dan yang tidak, ketika saudara mulai menguduskan pekerjaan saudara, oh pekerjaan ini nggak boleh, pekerjaan ini boleh. Ketika saudara mulai menguduskan keuangan saudara, saya harus jujur, ini 1/10, ini 1/7, ini untuk keluargaku. Ketika saudara mulai memisahkan itu, ketika saudara juga menguduskan pergaulan hidupmu, saya boleh berteman dengan si A, tapi saya tidak boleh dengan si B. Ketika saudara juga harus menguduskan nilai-nilai moral dalam beretika dan sebagainya, maka saudara benar-benar memenuhi apa yang dikatakan oleh Yahweh. Karena aku kudus, haruslah engkau kudus. Saudara, perhatikan ayat-ayat tadi, bahwa Yahweh itu memisahkan umatnya dari bangsa-bangsa lain. Harus dipisahkan. Bahkan dikatakan jangan mengikuti tingkah laku bangsa-bangsa sekitar. Apa yang menjadi trending di sekitar kita, kita harus hati-hati. Dengan demikian aku akan menjadi bapakmu dan kau akan menjadi umatku. Saudara, pemisahan ini terus terjadi. Ada orang yang cari duit, bayangkan. Ada orang Kristen yang ikut ajaran Holy Grace, Hyper Grace. Maaf ya, dia pelacur, setelah bertobat tetap jadi pelacur. Alasannya, saya dibenarkan bukan oleh perbuatan. Karena bukan oleh perbuatan, maka saya tidak peduli dengan perbuatan saya. Itu ajaran bukan ajaran Elohim, itu ajaran iblis, saudara. Justru karena kita sudah menerima anugerah, sudah dikuduskan menjadi anak-anak Elohim yang hidup, menjadi anak-anak raja, maka kita harus bertingkah laku seperti anak-anak raja dan anak-anak Elohim. Dengan cara apa? Dengan cara menguduskan setiap sisi kehidupan kita. Mulai dari memisahkan pikiran-pikiran yang kotor dari pikiran-pikiran yang baik. Memisahkan perasaan-perasaan negatif dengan perasaan yang positif. Memisahkan perbuatan-perbuatan yang salah dengan perbuatan yang benar. Memisahkan kemalasan dengan kerajinan. Memisahkan kepedulian dengan ketidakpedulian. Memisahkan menghormati dengan tidak menghormati. Semua adalah proses pemisahan. Saya mau tanya pada saudara, ketika orang bercocok tanam mencari benih, apakah semua benih dicampur begitu saja? Ataukah ada suatu proses untuk memisahkan benih sehingga dicari dan ditemukan yang terbaik? Mana yang betul? Sampai hari ini petani-petani, sampai hari ini kalau saudara beli benih-benih cap tanah merah atau apa saja, itu sudah melalui proses pemisahan. Itu pun di dalam petunjuknya masih disuruh memisahkan lagi. Siapa tahu ada yang kelewatan. Dengan benih-benih sayur atau benih biji-bijian itu harus direndam 1 malam. Nanti yang timbul itu harus dibuang. Betul nggak? Yang namanya pemisahan itu adalah hukum alam semesta. Hakikat ketika Elohim membentuk alam semesta, termasuk membentuk umatnya. Perhatikan itu baik-baik. Orang yang tidak peduli dengan pemisahan, maaf saya katakan, itu orang yang paling bodoh, yang sudah akal budinya digelapkan, dibutakan oleh dunia ini. Saudara menikah, saudara pacaran, angger ngeliat, cowok di sini ya, asal melihat cewek kamu langsung ambil, mau jadi pacarku ya, atau kamu memilih lalu dipisahkan, yang mana? Selalu ada proses pemisahan. Itu sebabnya mengapa bangsa Yahudi itu mengerti luar biasa tentang proses pemisahan. Itu sebabnya bangsa Yahudi itu tidak pernah mengizinkan, itu Yahudi Ortodoks ya, tidak pernah mengizinkan anak-anak laki dengan anak wanita itu kalau sekolah itu kumpul. Laki harus sendiri, perempuan harus sendiri.
Termasuk ibadah laki sendiri, perempuan sendiri, seperti di sini. Kenapa di Bukit Hermon kok dipisahkan laki dan perempuan? Karena saya memaknai proses pemisahan yang Elohim lakukan. Itu jawabannya. Kalau saudara nggak tahu, karena memang pembentukan itu dengan dipisahkan, bukan dengan digabungkan. Ketika penggabungan terjadi, itu namanya hybrid. Dan saudara tahu, sekarang ini tanaman-tanaman di hybrid, hewan di hybrid, mobil di hybrid, motor di hybrid, teknologi hybrid itu sudah mendunia. Di dalam firman, hybrid itu ditentang oleh Yahweh. Jangan mengawinkan dua jenis binatang yang berbeda. Tapi manusia malah mengawinkan singa dan harimau. Betul nggak? Jangan mengawinkan dua jenis tanaman yang berbeda. Wah, manusia mangga dengan jambu dikawin silang. Ya, nanti durian dikawin silang dengan pisang. Ya, pisangnya ada durinya, ya, duriannya ada kulitnya. Tidak lagi berduri. Nah, semua di hybrid, saudara. Mesin konvensional pembakaran di hybrid dengan apa? Electric vehicle, dengan baterai listrik. Semua itu di hybrid, digabungkan. Dan saudara mau percaya atau tidak percaya, bahkan teknologi itu yang katanya, oh itu bisa menguntungkan manusia, itu bagus, tapi semua itu melawan kehendak Elohim. Elohim itu selalu memisahkan untuk membentuk kita. Dan terakhir, ketika dikatakan Yesua, aku datang bukan untuk membawa damai. Damai itu bisa membuat orang itu bergabung. Anak-anak kita yang doyan keluar keluyuran lalu dengan teman-temannya, karena mereka merasa damai di sana. Saudara, damai itu relatif. Ada orang merasa damai dalam kehidupan di rumah secara konvensional, bisa bertemu dengan orang tua, ngomong dengan ayah dan ibu, merasa sangat damai. Tapi ada anak-anak yang tidak merasa damai dengan cara seperti itu. Mereka damai kalau mereka keluyuran lalu ketemu moco-moco ini, lalu bisa lakukan ini dan itu, hura-hura dan sebagainya, hedon. Wes pokoknya nggak karuan, dan mereka merasa damai. Sehingga mereka memang anggap hidup yang seperti itu nggak masalah apa. Perasaan kita itu sudah ditipu iblis. Bahkan sebelum kita itu mengerti tentang perasaan itu apa, perasaan ini sudah ditipu, saudara. Sejak dari kandungan kita ini sudah sesat. Dikatakan oleh pemazmur, orang fasik itu sejak kandungan sudah tersesat. Ada suatu manipulasi dalam perasaan kita. Kalau kita nggak ngikuti zaman, kita merasa kuper, kita merasa gaptek, kita merasa ketinggalan, kita merasa bukan manusia lagi. Damai rasanya kalau bisa ganti handphone terus, ya, betul nggak? Iya, damai. Damai rasanya kalau bisa semakin hari semakin kaya. Damai rasanya kalau bisa megang uang banyak. Damai rasanya kalau kau beli apa saja bisa. Damai-damai yang seperti itu palsu. Saudara, ada orang bilang gini, uang itu tidak bisa membahagiakan. Keliru. Uang itu tidak bisa membahagiakan kalau sangat sedikit. Kalau banyak yang bisa membahagiakan, saya bilang aneh. Tapi kebahagiaan yang membawa kita masuk neraka. Saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaan. Itu yang dikatakan. Saudara, tadi kita membaca bahwa Yesus berkata, aku datang untuk memisahkan orang-orang seisi rumahnya. Ini suatu pernyataan yang luar biasa bombastis. Bukankah Yesus itu selalu ingin kita bersatu?
Bukankah Yesus itu selalu ingin kita ini baik-baik saja? Bukankah Yesus ingin kita ini guyup? Bukankah Yesus ingin kalau kita ini berkumpul bersama-sama, bertoleransi, bahkan berkompromi bersama-sama? Karena toleransi yang nyeleneh, gereja-gereja di Indonesia khususnya kota besar, kalau ada Imlek, gereja-gereja masang lampion semua, mulai dari pendeta sampai semua jemaatnya disuruh pakai baju merah-merah, baju koko dan baju yang wanita-wanita Tionghoa itu. Semua harus itu, ini toleransi. Nanti kalau ada Halloween, hari-hari Halloween itu yang pakai topeng setan, ada gereja tertentu kaum mudanya, ayo adakan itu. Valentine Day juga gitu. Nanti apa lagi? Bahkan nanti tokoh agama lain, agama seberang suruh khotbah di event tertentu, di perayaan tertentu di gereja. Saudara, ini namanya kasih, katanya. Perhatikan, harus ada suatu pemisahan yang jelas antara Elohim dan berhala. Harus ada pemisahan yang jelas antara Elohim kita yang hidup dengan Elil atau ilah bangsa-bangsa. Saya tahu khotbah saya pagi hari ini itu tidak populer dan banyak orang tidak setuju. Saya khotbah itu bukan nyari persetujuan orang. Saya hanya menyuarakan suara kenabian. Kalau memang semua pendengar adalah orang pilihan Elohim, dia tahu bahwa yang saya katakan itu dari Roh Kudus. Tapi kalau saudara bukan pilihan Elohim, saudara mungkin akan mencerca, menghina saya dan menutup telinga bagi apa yang saya katakan. Saya tidak rugi sama sekali. Dan kalau saudara menerima perkataan saya tidak untung sama sekali. Kalau untung maka saudara yang beruntung, kalau rugi saudara yang rugi. Itu sebabnya saya itu tidak ada beban apapun ketika harus menyatakan kebenaran. Karena saya tidak peduli dengan opini para pendengar. Saya tidak pernah pusing. Di mana saja kalau saya khotbah, yang keluar hanyalah kebenaran. Kalau mau diterima, kamu diberkati. Kalau kamu tolak, hidupmu pasti terkutuk. Itu firman katakan. Kutukan dan berkat tidak bisa berjalan bersama-sama. Yahweh juga memisahkan antara kutukan dan berkat. Segala sesuatu itu dipisahkan oleh Yahweh Elohim. Agar apa? Agar benar-benar membuka pintu roh dalam hidup kita. Untuk kita menyadari bahwa pembentukan Elohim terhadap diri kita itu melalui pemisahan, baik secara jasmani maupun secara rohani, baik alam yang kelihatan maupun alam yang tidak kelihatan. Saudara, orang yang biasa, saya katakan ya, orang biasa makan segala sesuatu, ya, apa saja sikat, semua makan, tidak ada aturan makan. Imamat 11 itu apa? Itu perjanjian lama, tidak berlaku. Lihat saja orang seperti itu. Bukan hanya makanan yang dia sikat tanpa dipisah-pisahkan. Pada akhirnya, kalau dia seorang pendeta pun, doktrinnya akan tercampur baur, bersinkretis dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Hal-hal bahkan yang berbau okultisme tanpa disadari diraih juga oleh mereka. Orang yang tidak memilah-milah, memisahkan makanan, tidak terbiasa seperti itu, dia juga tidak bisa membedakan roh. Ketika Yahweh menciptakan kita, dia tahu apa yang bisa membentuk diri kita. Melalui semua pemisahan termasuk makanan dan sebagainya, cara berpakaian, cara berdandan, hobi, itu semua dipisahkan antara kita dengan dunia ini. Itu tuh apa? Membuka pintu roh bagi kita, pintu untuk kita mengerti kehendak Elohim, pintu agar telinga rohani kita bisa aktif, pintu agar mata rohani kita bisa aktif, bisa jernih. Itu melalui pemisahan-pemisahan yang dia kerjakan, termasuk sunat, saudara.
Kalau yang tidak bersunat tidak boleh ikut pesah, yang sunat boleh. Yang sunat dianggap umat Elohim, yang tidak bersunat tidak. Itu pemisahan-pemisahan seperti itu dampaknya luar biasa. Hanya saja manusia ini sok pinter. Mereka bilang itu semuanya tidak penting. Kalau tidak penting tidak ada di dalam kitab suci, saudara. Kalau tidak penting Elohim kita, Sang Pencipta kita, nggak repot-repot, saudara, untuk mewahyukan ini kepada penulis kitab suci. Bisa? Anda pikir Elohim itu pengangguran, senang bikin sensasi dan senang bikin aturan hukum yang tidak ada juntrungannya. Saudara begitu menghina dan tidak kenal dia. Kalau dia telah memfirmankan semuanya, ingat Rasul selalu berkata, semua tulisan yang diilhamkan Elohim berguna untuk mengajar kita, mendidik kita, menegur kita, membantu kita, membaharui hidup kita. Semua tulisan yang diilhamkan Elohim. Orang berkata aturan tentang makan itu tidak berlaku. Saya tanya, itu ilham Roh Kudus atau karangan manusia? Pasti jawabannya ilham Roh Kudus. Maka itu berguna. Tidak ada yang namanya harus dibuang. Jadi saudara harus tahu, kekudusan ada dua. Orang percaya kepada Yesus itu disebut orang kudus. Tapi orang kudus harus menguduskan dirinya dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari makanan, pergaulan, tingkah laku, tutur kata, cara berpikir, prinsip-prinsip pandangan hidup, semua harus dipisahkan dari dunia ini. Tingkah laku kita tidak harus mengikuti bangsa-bangsa di sekitar kita. Hati-hati ya anak muda. Kalian pakai handphone, saya peringatkan, hati-hati. Jangan senang game-gamean terus-menerus. Bertobat. Merusak rohmu. Selama saya hidup, saya terus akan berteriak seperti ini. Mungkin ada yang berpikir, tak enak kalau ada Om Elisa. Keras sekali. Tidak bisa ngobrol. Kalian menghendaki saya cepat pergi dari sini atau saya mati? Kalian merasa kalian aman kalau tidak ada saya? Kalau saudara nggak senang dengan saya, keluar dari gereja ini. Bukan saya yang harus pergi dari sini, Anda yang harus pergi dari sini. Saya ada di tempat ini sebelum saudara ada di sini. Betul nggak? Hati-hati. Apa yang itu namanya? Permainan itu, kamu bilang kemarin. Apa? ML? Apa itu? Mobile Legend. Di Surabaya kemenangan saya juga bermain itu. Termasuk kemenangan saya, Titus, anak-anak saya, Paulus, yang pasti juga mendengar bapak saya. Begitu ayah meninggal, tetap bisa main Mobile Legends dan tertawa berteriak senang. Hati saya itu hancur melihat itu. Bagaimana mungkin? Mungkin alasannya, untung ada ini bisa menghibur aku. Itu alasan yang iblis berikan di dalam hati orang-orang muda. Seharusnya sebagai seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia harus merenung dalam-dalam, entah sampai berbulan-bulan. Kalau saya pribadi itu yang saya lakukan, saya akan mulai introspeksi diri. Saya mulai mengingat apa yang ayah saya dulu sering tegur kepada saya, apa yang ayah saya inginkan untuk saya lakukan. Dan saya tidak percaya bahwa adik saya Paulus itu senang anaknya Titus itu main Mobile Legend seperti itu sampai tengah malam, sampai 12 malam lebih. Saya tidak percaya sama sekali kalau adik saya itu senang anaknya seperti itu. Saudara, ini teguran yang keras. Saudara di sini yang muda-muda, jangan kamu nongkrong bareng-bareng hanya untuk mainan bersama.
Saya mau katakan kepada saudara, apa bahayanya di sana? Itu termasuk roh batin. Saudara main itu kan sak dunia, betul kan? Itu roh batin di sana. Dan yang paling berbahaya adalah saudara tahu nggak? Saudara sedang disihir. Itu yang saudara nggak tahu. Orang yang suka main game seperti itu, apalagi kekerasan, saya memperhatikan bahwa pada akhirnya sulit untuk memiliki hati yang mengasihi, berempati dan simpati. Ini sudah saya buktikan. Sulit luar biasa. Mereka tidak tahu apa itu mengasihi. Saudara, entah kenapa saya sejak dulu sampai hari ini satu kali aja nggak pernah tertarik dengan permainan seperti itu. Padahal saya bisa kalau mungkin saudara bilang nggak punya handphone. Justru itu saya memang tidak mau. Karena bagi saya semuanya itu omong kosong. Saudara, di mana bahayanya? Ya saya beritahu ya, karena mudah-mudahan. Karena kamu tuh kurang mengetahui, kamu tuh kurang belajar. Saya bukan berbicara dengan segi yang rohani, segi yang pendidikan secara duniawi aja. Ketika saudara asik dengan sebuah permainan, dan permainan itu ada goalnya atau tujuannya, dan tujuannya itu sangat jelas untuk menjadi pemenang, ya, perhatikan ya, perhatikan. Saudara main itu kan untuk menang, betul nggak? Dan itu saudara main nggak tahu berapa jam satu hari, dan saudara lakukan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Maka saudara pikiran itu hanya tertuju kepada satu pokok itu. Dan tahukah saudara, ketika pikiran kita hanya tertuju kepada satu hal secara terus menerus, itu berarti kau sedang mengosongkan pikiran. Itu yang dia beritahu kepada saya. Jadi pikiranmu kayaknya penuh, konsentrasi dengan permainan. Padahal sebetulnya engkau sedang mengosongkan pikiran dengan memenuhi pikiranmu dengan satu tujuan. Main ini harus menang. Itu sebabnya kenapa ada, ini sungguh masuk di siaran berita, saya lihat sendiri di Amerika kalau nggak salah, seorang kakak yang sedang bermain Mobile Legends itu, saudara. Lalu dia itu mau mencapai game yang tertinggi, tiba-tiba adiknya datang ganggu dia. Padahal bukan ganggu, kak, pokoknya dia ngejak, mau kaget kakaknya. Langsung dia tidak menang. Apa yang dia lakukan? Dibunuh adiknya langsung. Cari berita itu kalau nggak percaya. Dan ini bukan hanya pertama kali, banyak kasus seperti itu. Tidak ada lagi batasan moral, karena dia sudah disihir, dihipnotis. Saudara, ketika seseorang yang memikirkan satu perkara, dan perkara itu perkara yang negatif, apalagi masalah pembunuhan, kekerasan yang ada di sana, dan untuk jadi menang, saudara nggak usah jadi menang. Tahukah saudara, ketika saudara bermain untuk menang, maka saudara sedang mengingkari jati dirimu yang disebut engkau adalah pemenang. Tahu nggak? Mengapa saudara tidak perlu bermain untuk menang? Karena saudara adalah pemenang di dalam Yesus Kristus. Saudara mau percaya atau tidak percaya, apa ini hubungannya? Itu kan rohani, Pak. Saudara pikir yang rohani dengan yang jasmani tidak berhubung. Engkau tidak bisa hidup sebagai manusia sekarang kalau tubuh jiwa rohmu tidak lengkap di situ. Alam roh dan alam yang jasmani tidak pernah bisa dipisahkan. Dengar anak-anak muda, selagi saya kuat dan saya tetap bisa memantau karena saya mengasihi, saya pasti keras terus berbicara. Kenapa tidak gunakan waktumu untuk bermazmur, bermain musik, memuji, tapi kau bermain-main dengan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Tetapi kau ingin diberkati Elohim hidupmu. Firman jelas berkata, kalau kau tidak memisahkan diri dari bangsa-bangsa di sekitarmu, engkau tidak akan diberkati oleh Elohim. Jelas firman. Jadi perhatikan, ketika
ketika engkau sedang tertuju pikiranmu seperti kepada sebuah permainan, maka gelombang otakmu itu gelombang beta, seperti ketika engkau siap untuk dihipnotis. Kamu kan tidak sadar ya? Ketika melihat ini antisipasinya ini, melihat ini antisipasinya itu, kan kamu diperintah itu. Kayaknya kamu yang menggerakkan itu, kan kamu diperintah itu. Diperintah oleh permainan itu, ayo bunuh itu, tembak itu, kan gitu kan? Kan gitu kan? Itu yang perintah kamu atau kamu yang menggerakkan itu? Kamu yang diperintah dia. Itu yang kamu harus sadar. Dunia hipnotis itu bekerja juga dengan cara seperti itu. Kalau kamu suka mainan seperti itu, percayalah, kamu bisa digendam, kamu bisa dihipnotis kapan saja. Ini saya ngomong gini, Mbak. Orang hipnotis kamu itu melalui ngomong aja bisa. Ketika kamu dalam otakmu dalam gelombang beta, gelombang antara sadar dan tidak. Saudara kalau tidak percaya, cari pengetahuan tentang itu. Saudara ketemukan apa yang saya katakan itu. Kamu tidak peduli lagi dengan hal-hal yang lain. Kamu tidak peduli tata krama. Kalau kamu sudah mainan itu, bahkan gembalamu datang, noleh aja kamu kagak. Saya bilang shalom, kamu harusnya berhenti shalom. Kan begitu harusnya. Saya sangat prihatin melihat anak-anak kamu muda, termasuk yang tidak. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menyesal. Bukan kebetulan kamu ada di tempat ini. Bukan kebetulan kamu punya seorang gembala seperti saya. Di Surabaya begitu banyak jiwa yang rindu untuk saya gembalakan. Termasuk bekas-bekas jemaat di pertemuan yang tidak bisa di pertemuan keliling dan se-Surabaya, dan mereka berkata, kami tidak bisa menemukan seorang gembala seperti Ko Elisa, seperti Obedku. Kenapa saudara di sini menyia-nyiakan? Yang di sana sangat merindukan seorang gembala. Di sini ada seorang gembala yang berteriak-teriak, tapi kau menutup telinga. Apa kebetulan kamu ada di sini? Apa di sini kamu hanya numpang lewat? Atau ada rencana Elohim khusus untuk hidupmu, sehingga kita bersatu di tempat ini? Saudara, berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Apa yang kau lakukan, engkau harus dikuduskan. Bukan kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Amin. Karena kau bangsa yang kudus, maka kau harus menguduskan dirimu dalam setiap aspek kehidupan. Banyak orang Kristen, orang kudus, tapi belum kudus dalam kata-kata. Suka memaki, suka meso, suka ngerasani orang. Tetap orang Kristen kan? Tetap orang Kristen kan? Saya tanya, apa kudus kata-katanya? Tidak. Ini yang saya maksudkan. Termasuk orang Kristen kudus, makanannya tidak kudus. Karena makanannya itu semuanya tameng, semuanya itu kotor, tidak bersih. Orang Kristen banyak, hidup nikahnya tidak kudus, tak karu-karuan. Orang Kristen banyak, bahkan pendeta, tontonannya tidak kudus. Pendeta sebenarnya lihat film porno, tidak kudus yang dia lihat. Tapi apa dia orang kudus? Orang kudus karena Yesus Masih yang menyelamatkan dia. Tapi ini kan jadi sesuatu yang aneh. Ketika kita disebut orang kudus, tapi hidup kita dalam segala aspek kehidupan tidak kudus. Orang kudus tapi tamak dan kikir, tidak kudus dalam kekayaan dan keuangan.
Kita harus dikuduskan dalam segala segi kehidupan kita. Termasuk hobi kita harus kudus. Apa yang kita senangi harus kudus. Kalau saja ada game online yang menceritakan tentang nabi-nabi yang bernubuat, Yesua yang menyembuhkan orang sakit, ngusir iblis, saudara itu bisa memainkan tokoh Yesuanya di sana, lalu naging iblis. Nah, bagi saya itu luar biasa, saudara kalau melakukan. Ada nggak game seperti itu? Ada nggak? Ya nggak ada. Game itu dibuat oleh si iblis kok melalui orang-orang untuk menghancurkan manusia. Dan pada terakhir dikatakan Babel, roh Babel. Roh Babel yang sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu disebutkan. Dikatakan, hai umatku, larilah dari sana. Itu yang terus saya kumandangkan sejak saya di Surabaya. Sejak saya muda, itu yang saya kumandangkan. Lari dari Babel. Anak Elohim harus terpisah hidupnya. Ada orang bilang, lari di sini Pak, secara makna rohani atau secara lahiri? Saya katakan kalau bisa kedua-duanya. Kalau tidak bisa, paling tidak dibatasi semaksimal mungkin. Misalkan begini, ya, misalkan salah satu roh Babel itu dimanifestasikan melalui bangunan-bangunan pencakar langit. Ya, itu jelas. Itu manifestasi secara fisik. Itu sebabnya di kota-kota besar apartemen-apartemen itu puluhan tingkat. Puluhan tingkat. Bahkan di luar negeri sampai ratusan tingkat. Di situ ketinggiannya sudah bisa melebihi 1000 meter. Kalau satu tingkat itu hanya 2,5 meter, kalau 1000 itu pasti 400 tingkat, betul nggak? Betul? Saudara bisa bayangkan hidup di gedung 400 tingkat, naik lift. Kecepatan liftnya itu berapa? 400 tingkat ke 400. Bayangkan. Itu banyak kalau di luar negeri. Di Indonesia belum. Tapi terus akan seperti itu. Secara konvensional anak-anak itu tinggal bersama orang tua. Guyup. Di Minahasa ini bahkan anak yang sudah menikah seringkali kumpul di rumah panggung, sehingga rumah panggungnya juga besar, kamarnya banyak. Itu cara kehidupan tradisional seperti itu. Itu positifnya luar biasa. Loh, kalau sudah bilang negatifnya ada, di dunia ini tidak ada yang positif 100% tanpa negatif, itu ada. Tapi paling tidak positifnya banyak. Tetapi sekarang, saudara, anak-anak itu senang sendiri-sendiri. Bahkan masih punya orang tua, belum kawin saja, karena ada duit, dia tinggal di apartemen. Beli tidak bisa, ya nyewa. Uang gaji habis hanya untuk bayar sewa apartemen bulanan. Sehingga kehidupan dengan orang tua itu ada gap yang luar biasa. Dan anak tidak lagi diawasi orang tua. Apa yang terjadi? Nah, ini salah satu. Jadi roh Babel itu manifestasi secara lahiriahnya. Yang gampang dilihat adalah kota dengan bangunan-bangunan tinggi. Baik itu mal-mal, pusat perdagangan, atau itu apartemen atau hotel yang tinggi-tinggi luar biasa. Itu roh Babel. Kalau di kota-kota besar selalu ada tugu-tugu. Di Surabaya di Pahlawan, di Jakarta Monas, nanti di Semarang ada lagi tugunya. Semua itu, saudara, itu roh Babel semua. Nah, roh Babel ini, saudara, ada di kota besar. Di Manado ada, di Tomohon ada, sampai di tempat yang kecil itu ada. Kalau kita tidak waspada, tidak lari dari sana, apa yang terjadi? Karena Babel ini akan dihukum. Yahweh berkata, larilah umatku dari sana, karena kalau kamu tidak lari,
kamu akan terkena hukuman juga. Ada orang bilang, oh hukuman sudah ditanggung Yesus Mas ya. Nanti dulu itu hukuman apa? Hukuman terhadap dosa-dosa kita ditanggung Yesus, amin. Tapi hukuman kepada Babel ini tidak akan ditanggung Yesus, ditanggung kita sendiri. Kalau kamu tidak lari dari Babel, kamu akan turut dihukum. Itu kitab Wahyu yang ngomong. Dan jangan ngomong kitab Wahyu itu berarti kayak Taurat perjanjian lama, bukan hukum anugerah. Hati-hati. Ini cara berpikir orang Kristen ini sudah gak karu-karuan. Karena mereka tidak mengerti sebetulnya kebenaran Elohim itu kayak apa. Asal sudah Kristen, lego. Tidak seperti itu. Gaya hidup, cara hidup, hidup yang konvensional di kota-kota, bahkan di kota Batu. Kota manapun yang saya lewati, termasuk di Sulawesi, kuliner itu luar biasa saja. Sampai-sampai saya itu ngewawancarai orang. Saya lihat ini orang-orang makan semua. Memang Anda tidak masak? Jawabannya apa? Untuk apa masak? Untuk apa masak? Kami semua bekerja dari pagi sampai kadang-kadang malam. Mana ada waktu untuk masak? Jadi paling gampang sudah GoFood atau pergi keluar. Melangkah dari halaman rumah depan saja, kiri kanan sudah penuh orang jual makanan. Untuk apa repot? Nah, itu gaya hidupnya itu seperti itu. Orang-orang khususnya di kota besar. Sehingga kulineran itu diserbu orang di mana-mana. Gak peduli orang itu resesi ekonomi atau inflasi atau berapa, gak peduli mau mana. Yang dulu secara konvensional keluarga itu seorang ibu masak untuk anak-anaknya. Saudara nggak tahu? Ya saya kasih tahu. Kalau saudara memelihara binatang, saudara beri makan dia dari tangan, nggak nyuruh orang lain. Binatang itu akan tunduk. Saya punya anjing herder besar, Ciko namanya dulu. Itu herder terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Dia benar. Tidak tahu geraknya berapa puluh kilo. Pokoknya kalau dia lari, tidak ada yang bisa nahan. Pasti delosor semua, ditarik sama dia. Itu kalau dia makan itu saudara, nggak pernah ngunyah, cuma ditelan. Saya pernah ngasih kue, saya kasihkan, tangan saya ini ditelan sama dia. Tapi tidak digigit. Makanannya sudah ditelan, langsung mulutnya dilepas. Saya tidak buka sama sekali. Karena sejak kecil saya kasih makan dengan tangan saya. Jangan coba-coba orang lain. Tukang kebun mau naik, dulu kandangnya di atas itu. Tukang kebun masih jauh, dia sudah lompat-lompat mau lompat pagar. Jadi semua orang tukang kebun meskipun yang badannya besar, ikut. Pak Pendeta kita nggak berani naik, nanti kita dimakan gitu seperti itu. Nah, saudara lihat, saudara pelihara binatang. Binatang itu baik kepada saudara ketika ada interaksi jamaah. Dan menurut penyelidikan apapun, manusia juga seperti itu. Ibu-ibu yang suka masak untuk anaknya, dan anak-anak itu sangat menikmati masakan ibunya, akan menghormati ibunya seperti dia menghormati makanan itu. Kenapa anak zaman sekarang sulit menghormati orang tua? Karena orang tuanya tidak mau masak lagi untuk anaknya, anaknya jajan salah video. Yang dihormati Cak Aman, yang dihormati Cak Mel, yang dihormati itu warung namanya ini, bukan lagi ibu dan kasih. Saudara mau anggap saya ini kuno, tapi apa yang saya katakan ini benar. Sejak bayi, mengapa seorang bayi bisa memanggil ibu, ada hubungan kasih dengan ayahnya dan ibunya? Karena dibelai-belai, diberi makan, diberi ASI, didulang, betul nggak? Tetapi sekarang yang dulang bukan lagi ibu, yang dulang babysitter, yang dulang suster. Maaf ya, jangan mengharapkan anak-anak ini kelak tumbuh menghormati ibu atau ayah kalau yang menyuapi dia itu babysitter.
Begitu banyak hal yang kita tidak mengerti dalam menjalani kehidupan. Tidak mengerti. Bahkan dari menyediakan makanan, bahan makanan yang disentuh oleh seorang ibu, dan sambil dia berdoa, anakku yang makan ini akan menjadi anak yang baik, menjadi suatu nubuatan, doa profetik. Hal-hal seperti itu tidak pernah dilakukan lagi di zaman seperti ini. Semua orang kuliner, semua orang bisa makan di luar. Saudara bisa percaya atau tidak dengan kata-kata saya, tapi saudara akan lihat bahwa apa semua yang saya katakan itu benar. Meskipun waktu saya kecil, sampai remaja, sampai sekolah, mami itu kalau buat makanan itu katakan aja sakar beda. Tapi dia masak itu karena mengasihi anak-anaknya. Meskipun bertahun-tahun saya cuma makan bubur, dan saya suka bubur yang intip, yang di bawahnya yang hitam ini saya kasih gula pasir keras, agak empuk keras. Tapi itu semua yang masak mami. Sayur meskipun rasa asin, gurih, dan manisnya itu kurang seimbang, ya. Atau saking seimbangnya sampai nggak kerasa apa-apa. Ya, ini mami saya pasti kau mendengarkan. Tapi itu dimasak karena mengasihi anak-anaknya. Dan itu membuat saya dengan usia 60 tahun lebih tetap mengasihi orang tua saya. Meskipun saya secara manusia mandiri menjadi orang dewasa, tapi roh saya tetap sangat menghormati dan mengasihi orang tua saya. Sehingga apa saja yang dia katakan pasti saya dengarkan. Dan kalau itu sesuatu yang baik, pasti saya turuti dan saya akan taat. Tidak seperti anak zaman sekarang, membuat ibu menangis, membuat ayah menangis. Karena apa? Karena tidak ada pemisahan. Anak-anak kita sekolah, laki perempuan bercampur begitu saja. Itu dimulai dari bangsa Yunani dan Romawi yang melawan kultur atau budaya Yahudi yang selalu memisahkan. Tindakan emansipasi wanita yang berlebihan zaman modern ini, itu tidak memisahkan antara pria dan wanita. Kalau puluhan tahun yang silam tentara itu tidak ada wanita, sekarang tentara wanita banyak, polisi wanita banyak. Beberapa puluh tahun yang lalu tidak ada yang namanya bupati wanita, kalau sekarang hampir semua bupati wanita. Dunia sedang menuju kepada penggabungan, dan penggabungan yang akhir menentukan penghukuman yang terakhir juga. Saudara mau masuk ini? Mau bergabung dengan Babel, atau saudara mau terpisah? Bahkan dalam memilih teman, saudara harus memisahkan teman yang seiman dan teman yang tidak seiman. Teman yang tidak seiman boleh saudara bergaul dengan dia, tapi beritakanlah kebenaran kepada dia. Jangan turut serta dalam perbuatannya yang tidak beriman. Bagian apakah, bagian bersama apakah yang akan kita nikmati? Kita sebagai anak Elohim, bait Elohim, dengan orang-orang yang menyembah berhala. Tidak ada bagian bersama. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Itu Rasul Saul yang ngomong, pisahkanlah diri, karena pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik. Semua harus dipisahkan. Semua cara kau berdandan, cara kau merawat dirimu harus terpisah dari dunia ini. Jangan anut grup yuk asal ikut, tidak mengerti esensinya. Dunia ini hanya roh perdagangan,
produk yang dijual hanya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, padahal tidak bisa dibuktikan hasilnya. Tetapi testimoni-testimoni yang penuh dusta seringkali menipu para konsumen. Elohim pasti akan memelihara orang yang sungguh-sungguh berharap dan berserah hanya kepada Dia. Sampai pada wajahmu, tubuhmu akan dipelihara Yahweh sempurna ketika kau mempersembahkan tubuh, jiwa, rohmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Dia. Semua dalam setiap segi kehidupan kita harus ada pemisahan. Kalau tidak, kita akan turut dihukum bersama dengan hukuman Babel. Dunia akan diakhiri dengan penyatuan yang luar biasa. Dan kita sudah lihat semuanya bersatu. Semua bersatu. Itu sebabnya saya kenapa tidak mau pakai handphone. Mau sampai mati saja tidak akan mau pakai handphone. Karena handphone itulah untuk menyatukan manusia. Karena di situ ada roh Babel. Saya sudah seperti itu dari dulu. Saya memang digerakkan Yahweh seperti itu. Saya bukan gaptek. Saya bisa mengerti teknologi. Karena mengerti itulah saya tidak mau. Dan Roh Kudus yang membuat saya terpisah dari hal-hal seperti itu. Saudara, kalau seterusnya dan seperti itu, radiasi itu merusak otak. Dan yang dirusak itu lebih dari rusak karena narkoba. Ini yang kalau kamu tidak ngerti. Ketika kamu kecanduan dengan handphone itu, otakmu ada yang kosong. Kosong secara fisik sungguh-sungguh. Yang melebihi ketika engkau makan narkoba atau mengkonsumsi narkoba. Mengerikan. Itu sebabnya saya tidak perlu malu kalau di mana-mana dengan Pak, handphonenya nomornya berapa? Oh, saya tidak buka handphone. Oh, ketinggalan ya Pak? Enggak, saya tidak punya handphone. Bapak ya. Mesti saya dimana kayak orang gila tuh, kalau bilang tidak punya handphone. Itu aneh Pak. Padahal siapa yang punya handphone 30 tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu? Enggak ada. Enggak ada. Lah kenapa tidak punya handphone sekarang dia gila? Berarti kehidupan sekarang dengan 40 tahun yang lalu itu perubahannya luar biasa. Ya, yang gila yang mana? Yang sekarang atau yang dulu? Kalau yang gila dulu berarti Abraham itu bukan bapak orang beriman, bapak orang gila. Karena ya, dia tidak handphone. Betul nggak? Jadi gila dia itu. Kalau saya tidak pakai handphone sekarang gila, berarti Abraham ya gila. Bapak orang gila berarti dia, bukan bapak orang beriman. Kalau saudara bisa handphonean gagal, parah semua tuh. Coba waras itu dibalik perkata, per huruf. Waras, coba balik. Sarah. Yaitu kebalikannya. Iblis itu selalu bekerja di area yang berkebalikan dengan Elohim. Dunia bilang itu waras, padahal di hadapan Elohim itu saraf. Dunia bilang baik, di hadapan Elohim itu jahat. Iblis selalu berusaha seperti itu. Ya, jadi kita dibentuk dengan dipisah. Bayangkan kalau orang hidup tidak dipisahkan, tukar guling, tukar bantal. Banyak terjadi di kota besar. Klub-klub khusus untuk tukar bantal, tukar guling. Apa artinya? Semua orang yang datang itu dengan istri dan suami sahnya. Tapi ketika bertemu maka mereka tukar-tukaran istri dan tukar-tukaran suami. Tidak ada pemisahan mana yang istri, mana yang suami. Tapi mereka bangga dengan hidupnya seperti itu. Itu roh Sodom Gomora yang juga mewarnai kehidupan di akhir zaman. Saudara, kalau saudara tahu semua tanda-tanda zaman seperti ini, kalau saudara mengerti, maka saudara pasti ngeri. Sebab hukuman itu akan berlangsung. Dan hukuman itu 1 jam saja. Perhatikan. Kota besar Babel itu dihukum dalam 1 jam.
Firman ya. Apakah saudara berpikir kalau saudara punya saldo di bank sekarang 1M misalkan ya, apa saudara pernah berpikir 1 jam lagi uangmu hilang? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu punya emas-emasan banyak di rumah, kamu simpan di mana saja. Masa kamu berpikir 1 jam, dalam 1 jam itu bisa hilang? Nggak mungkin loh. Nah, kamu punya tanah, punya rumah banyak, bisa kamu mikir 1 jam itu bisa hilang? Nggak mungkin kamu berpikir seperti itu. Tapi saya beritahu saudara, ketika Omnibus Law tentang kekayaan diberlakukan, kekayaan pribadi itu sangat dibatasi. Dan tidak ada kekayaan pribadi yang tidak bisa dilaporkan atau dideteksi dan dikuasai oleh pemerintah. Semua harus terbuka, harus ada. Dan nggak boleh nyimpen di rumah sendiri-sendiri. Bahkan sampai bercocok tanam, nggak boleh bercocok tanam sendiri di rumah, di halaman. Padahal itu halaman tidak boleh. Aturannya sudah ada. Dan itu akan diberlakukan mulai tahun 30 di seluruh dunia. Di Indonesia entah kapan, mungkin tahun 32 yang masa ke-8. Saudara, ketika semua terdaftar, uang-uangmu tidak ada lagi, karena uang kertas tidak berlaku. Semua elektronik. Kamu jual beli, semua dagang, kamu apapun, itu hanya melalui kartu elektronik yang nanti diganti dengan chip yang ada di tubuhmu, di dahimu atau di tanganmu. Ketika semua uang yang berputar itu uang maya, tidak ada lagi. Hanya saldo yang bisa terbaca ketika di mesin-mesin, di scanner, di scanning, keluar, oh saldo saya 10M misalnya. Kalau ditanya mana itu uangnya, nggak tahu. Tahukah saudara, kalau saudara nyimpan uang di bank, ya, misalkan kamu simpan uang 1 miliar di bank, Pak BRI misalnya, oleh BRI ini uangmu itu dibagi-bagikan kepada banyak orang. 1M, ada orang yang hutang 10 juta, 20 juta, uang itu dibagikan bisa ke ratusan orang. Artinya kalau ratusan orang ini tidak bayar, BRI juga tidak bisa bayar uang. Kamu kan nggak ngerti, kamu pikir kalau uangmu ada di BRI atau di BCA, maka itu disimpan oleh mereka. Tidak. Itu akan disebar-sebarkan oleh mereka, bahkan dipinjamkan ke bank lain juga. Itu hanya dalam bentuk bilangan, bukan dalam bentuk uang sungguhan, saudara. Dan ketika sudah berlaku sistem seperti itu, mungkin tidak dalam 1 jam semua kekayaanmu hilang. Ketika sertifikat tanah dan rumah tidak lagi dalam bentuk buku, surat hak milik yang warnanya hijau, tapi semuanya digitalisasi, dan itu pasti. Mungkin nggak semua kekayaanmu hancur ludes hanya dalam 1 jam? Ya, saudara tahu. Itu sebabnya, hai Babel yang megah luar biasa, dalam 1 jam saja semua kekayaan hilang. Dan semua bangsa menangis meratap. Mengapa? Karena kekayaan mereka terkoneksi dengan roh Babel, dan mereka tidak lagi bisa berjual beli atau apapun. Saudara, hukuman itu kan pasti menimpa jikalau kita tidak memisahkan diri kita dengan jelas dengan dunia ini. Suatu hari saudara akan kehilangan apapun juga. Itu yang Yesus katakan, untuk apa orang memiliki semua harta kekayaan di dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya, keselamatan hilang. Zaman sekarang orang hanya mikir uang, mikir pekerjaan, mikir senang-senang, mikir ngelencer dan sebagainya dan sebagainya. Padahal ini semua sementara. Saudara, saya kalau melihat Blessing Church itu, sound system yang dibuat adik saya dengan susah payah, menghabiskan puluhan juta. Dia bikin speaker dengan tangannya sendiri. Dia cerita sama saya, dia lihat di internet cara-cara bikin, dia pelajari, dia tiru semaksimal mungkin ukurannya. Tapi tidak banyak uang, speaker yang dibeli tidak bisa yang mahal. Akhirnya
Ya coba tidak enak, beli lagi yang lebih bagus. Dan saya kan juga gitu, karena keterbatasan uang. Dia atur semuanya, musik-musik dia atur semua. Mendadak dia meninggal. Itu hati saya itu trending. Saya belum pernah mengalami kehilangan adik baru kali ini. Tidak lama setelah ayah saya meninggal, sekarang adik saya. Saudara, apa yang membekas di hati saya? Cuma ada satu kata, sia-sia. Sia-sia. Bukan yang dilakukan adik saya sia-sia, tapi apapun yang dia lakukan sangat tidak berguna untuk siapapun yang hidup saja. Semua sia-sia. Itu sebabnya di tempat pemakaman, waktu saya memberikan khotbah terakhir, bukan kesan-kesanmu terhadap orang yang meninggal, bukan kesan-kesan kita terhadap kekasih-kekasih kita yang mendahului kita, tetapi dampak positif apakah yang akan kita peroleh dari orang-orang yang telah meninggalkan kita. Dampak positif apakah? Dan perhatikan, dampak positif itu tidak akan dimiliki oleh generasi penerus yang masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia tidak menjadi pengikut dari orang yang sudah meninggal. Jemaat Ibu Kedenmo, kalau engkau tidak menjadi peniru saya, kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh mengikuti jejak iman dan perbuatan saya, ketika saya dipanggil Yahweh meninggalkan saudara, maka tidak ada dampak positif apapun yang bisa kalian raih meskipun saudara masih ada di tempat ini. Itu maksud saya. Itu yang saya katakan sia-sia. Tetapi kalau saudara masih hidup, saudara menghormati gembalamu, mengikuti dia, mendengarkan kata-katanya, dan sangat senang diajar, dibimbing, setiap saat saya mati, saudara akan menerima dampak positif yang luar biasa. Itu semua yang diajarkan oleh firman. Turutilah teladan dan iman para nabi dan rasul. Itu hanya ketika saudara sangat menghormati para nabi dan rasul itu. Kalau tidak ada dampaknya sedikit. Semuanya sia-sia. Jadi itu untuk saudara semua. Kalau adik saya usia 52 bisa mendadak dipanggil Yahweh, saudara umur berapa? Umur saudara banyak yang lebih dari adik saya. Mungkin saudara bilang umur saya jauh di bawahnya. Apa saudara pikir ketika cucu saya Gio, hanya 1 hari usianya, dipanggil dulu, saudara lebih tua dari dia. Setiap saat saudara juga bisa dipanggil. Mengapa itu? Makamnya Gio itu saya letakkan di situ, di bawah pohon durian, supaya saya selalu ingat kalau Gio cucu saya 1 hari aja bisa dipanggil Yahweh, apalagi kamu yang sudah agak karakter, ya? Ngerti? Kalau cucu saya yang harusnya bisa hidup puluhan tahun itu saja dipanggil, apalagi kamu yang berkali-kali mungkin nyaris mati tapi masih tetap bisa hidup. Setiap saat kamu bisa nyusul. Itu sebabnya saya letakkan di sana sebagai monumen untuk mengingatkan kita betapa fananya kita manusia, betapa sia-sianya kehidupan ini. Kamu pacaran, kamu pikir kamu berapa tahun lagi kawin? Kalau masih hidup. Berapa banyak di dunia orang sudah undangan disebarkan mau menikah, tiba-tiba kecelakaan mati salah satu. Banyak tuh. Itu sebabnya hidup itu jangan sembarangan. Iblis itu di sekitar kita selalu ingin menggocok kita, selalu berharap bergantung kepada Dia. Saya pernah dulu
saya akhiri khotbah lagi. Saya pernah dulu didebat oleh seseorang ketika saya bilang saya mau pindah ke tempat yang sepi, enak, tidak banyak gangguan. Mereka bilang, "Loh Pak, kan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Ayat itu dipakai. Saya mau tegaskan ya. Pertama, domba diutus di tengah serigala. Pertama, Yesus itu ngomong itu kepada siapa? Kepada para rasul. Kamu rasul atau bukan? Rasul atau bukan? Ya ayat itu jangan dipakai. Kamu bukan rasul kok. Ayat itu untuk rasul. Rasul-rasul ini bagaikan domba. Kamu domba atau kambing? Kadang domba, kadang kambing. Di tengah serigala. Pernah saudara melihat personifikasi iblis itu seperti serigala dan singa? Nah, Yesus itu dipersonifikasikan sebagai singa Yehuda, juga domba. Pernahkah saudara melihat di kitab suci mulai Kejadian sampai Wahyu bahwa serigala itu mewakili tipologi atau analogi dari iblis? Tidak pernah. Iblis selalu naga, ular tua. Kenapa Yesus bilang seperti domba di tengah serigala? Itu kontekstual. Karena Yesus tahu Yesus hidup dengan para rasulnya itu di tengah para serigala, yaitu orang Romawi. Orang Romawi itu identik dengan serigala karena pendiri kota Roma yaitu Romulus dan Romeus itu dibesarkan oleh induk serigala. Jadi enggak. Jadi Yesus waktu ngomong aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala, sepeninggalnya Yesus nanti para murid ini akan dihajar oleh orang Romawi, dan itu terjadi. Hampir semuanya mati syahid karena pasukan Romawi. Seperti Yesus juga disalibkan oleh pasukan Romawi. Jadi serigala itu mewakili pemerintah Romawi. Serigala ini bukan iblis. Itu gak berlaku ayat-ayat itu zaman sekarang, gak berlaku. Dan banyak orang yang membaca firman itu nggak ngerti. Ini firman ini 2000 tahun yang lalu ditulis, dengan konteks dan latar belakang juga 2000 tahun yang lalu. Kalau kita itu Rasul Saul berkata bahwa seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, hendak mencaplok kita. Mengapa iblis digambarkan seperti singa oleh Kepa? Karena singa mewakili singa Yehuda, Yesua. Artinya iblis sering menyamar seolah-olah dia adalah Yesus dan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya harus lebih waspada kita. Karena kejahatan selalu memanipulasi pikiran kita supaya kita percaya bahwa itu kekudusan. Kejahatan selalu memanipulasi pikiran kita agar kita percaya bahwa hal itu hal yang benar. Padahal itu sangat salah, keliru. Pola pikir orang zaman sekarang terbalik-balik, tak karu-karuan. Karena otaknya sudah tercemar. Tercemar dengan semua makanan, tercemar dengan aditif makanan, tercemar dengan zat-zat penambah makanan apapun itu, dan tercemar dengan radiasi, wifi, di mana saja, stasiun-stasiun semua tercemar. Kalau tidak mau tercemar itu di laut kan. Waktu saya naik kapal itu tidak ada itu sinyal apa itu handphone, tidak ada di laut. Itu sebabnya makan ikan laut itu paling sehat, karena ikannya tidak pernah terkena radiasi. Lu gak percaya? Tidak percaya? Paling sehat itu makan ikan laut, dan paling sehat tinggal di tengah laut. Tidak ada sinyal di sana. Saudara tertawa sekarang, nanti saudara akan tahu bahwa tinggal di laut, di pantai itu yang paling aman dalam menghadapi semuanya yang akan terjadi. Nanti episode berikutnya. Yang memberkati saudara semua. Haleluya. Segera jemaat datang memberikan super puji. Kita akan pujian. Haleluya. Nanti saudara Emil dan Bebo nggak ada. Saya minta saudara Yohanan dan Yemi untuk menggantikan sebentar.
Haleluya. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, wahai yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Berkat atas seluruh jemaat yang dengan setia melakukan firman Yahweh, dikuduskan dalam menggunakan uang, dikuduskan dalam memberikan 1/10 dan 1/7, dikuduskan dalam setiap segi kehidupan kami. Engkau membalas 100 kali ganda. Berkati kami melalui tubuh dan darah Yesus Mahasiswa. Berkati saudara kami akan melayani kami. Layakkan kami bersatu dengan daging dan darah anak domba Elohim, Vision Yahweh Yesus Mahasiswa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku, ku terharu membayangkan perubahan-Mu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesus selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Ku merasakan semuanya tanpa Yesus hidupku
tuluskan dalam setiap segi hidup kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu dagingku. Karena barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yesus kita makan. Terima kasih. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya, lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Dalam nama Yesus Masiah kita amin. Haleluya. Terima kasih. Kami semua dipulihkan, kami diberkati, kami disembuhkan, kami diberi sukacita damai sejahtera. Kami terus diubahkan dan dipisahkan dari dunia ini, karena kami ingin hidup di dalam kasih karunia yang ajaib senantiasa. Terima kasih. Kami mempercayakan segenap tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Berkati anak sekolah minggu dan remaja dan berbakti bersama-sama selanjutnya. Kasih karunia Bapa, anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Masih yang memenuhi jiwa roh kami, dan urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kami, dalam nama Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.